Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmood. Ya, jumpa lagi ya teman-teman dengan kami di channel Keluarga Exmood. Selamat sore ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, semoga senantiasa penuh keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam urusannya. Di sore hari ini cuaca yang sangat cerah ya teman-teman. Alhamdulillah. 2 hari ini ada sinyal-sinyal mendung-mendung dikit-dikit, tapi belum sampai hujan ya. Kemarin sempat terdengar suara petir gitu, cuma nggak ada turun hujannya. Nah, sore hari ini ya teman-teman, tema yang ingin kami bagikan ke teman-teman semua yaitu tentang pentingnya ataupun manfaat pengolahan lahan ya. Pentingnya pengolahan lahan, terus kemudian seberapa banyak pemakaian pupuk yang diperbolehkan ataupun yang standar lah ya, yang normalnya, terus kemudian seberapa banyak pupuk dari jenis organik maupun jenis kimia yang minimal untuk boleh kita pakai. Jadi intinya tema hari ini kita adalah membahas tentang itu tadi, pentingnya pengolahan lahan, kemudian pemupukan, dan seberapa banyak pupuk yang ideal untuk kita bisa pakai di lahan yang kita pakai untuk berbudidaya tanaman jenis apapun ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman, di daerah kami ini memang kondisi lahannya lahan mayoritas, ya nggak semuanya sih ya, tapi mayoritas lahan-lahan yang berjenis tanah liat lempung ya. Jadi seperti ini kondisinya. Jadi kalau dia kena panas gini, dia kecenderungannya kayak jadi bongkahan-bongkahan seperti ini teman-teman. Jadi otomatis kalau di daerah kami ini kami perlakukan lahannya hanya dengan pengolahan lahan yang ala kadarnya, bisa dipastikan perkembangan tanaman yang kita tanam nanti tidak akan bisa maksimal. Sedangkan ini saja yang kami sudah olah kemarin, kami rotari sampai beberapa kali, terus kemudian kami kasih bahan-bahan kompos ya, dari kotoran hewan, sapi maupun kambing yang kami fermentasi, kemudian kami kasih arang sekam banyak-banyak. Ini saja masih seperti ini kondisinya ya, masih seperti ini kondisinya lahannya. Apalagi yang kalau ibaratnya kami proses dengan kondisi ala kadarnya. Jadi di sini temanya untuk setiap lahan itu bisa dilakukan proses pengolahan menyesuaikan ya, menyesuaikan. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi lahan masing-masing dan di setiap daerah masing-masing. Karena apa? Ada daerah itu yang tanahnya lengket, liat, lempung seperti daerah kami kalau kemarau seperti ini dari garas. Tapi ada juga yang tanahnya gembur. Nah, di sini ketika kita menjumpai lahan yang kering kerontang seperti daerah kami, liat, ini kalau tadi ya kita nggak diolah dengan semaksimal mungkin, digemburkan semaksimal mungkin ya, hasil tanamannya tidak akan bisa maksimal. Terbukti ini ya teman-teman, lahan yang kemarin sudah kami olah dengan maksimal, pertumbuhan jagungnya juga luar biasa. Nah, ini di musim kemarau seperti ini jarang petani yang bisa bercocok tanam menanam jagung dengan kondisi hasilnya sampai seperti ini. Coba dek masuk ke situ dek, kamu dek sini ya, coba yuk masuk. Nah, ini anak saya saja sudah ini ya teman-teman, sudah kalah tinggi dengan jagung-jagung yang kami tanam di usia 30 hari lebih sedikit ini. Nah, sedangkan kalau di tempat petani yang lain, kemungkinan jagungnya itu bahasanya orang Jawa itu ngeri-ngeriin, nggak bisa tumbuh. Seandainya tumbuh pun nggak mungkin bisa semaksimal seperti ini. Nah, inilah salah satu manfaat tentang pentingnya pengolahan lahan dan seberapa banyak kita bisa memasukkan unsur hara ke dalam tanahnya, sehingga kondisi tanaman yang akan kita tanam di lahan yang sudah kita olah dengan maksimal itu otomatis bisa membuat tanaman kita ini bisa menjadi subur, kebutuhan nutrisinya tercukupi, baik unsur hara mikro makronya. Nah, di sini tentunya dengan cara seperti ini dibutuhkan cara-cara pengolahan lahan yang maksimal ya teman-teman. Jadi diperlukan untuk lahan seperti kami, karena kalau tidak kami olah secara maksimal ya nanti hasilnya tidak akan bisa maksimal juga ya. Jadi di sini kalau istilahnya kami ya bahasanya bukan ini ya, bukan mengolah lahan secara berlebihan ya, mungkin apa namanya,
teman-teman ada yang maaf ini beranggapan mengolah lahan kok sangat ribet sekali, terus banyak sekali material-material atau bahan-bahan yang dicampurkan ke lahan kemudian dirotari di apa. Jadi bahasanya kalau kami ini bukan dalam rangka untuk terlalu berlebihan ya teman-teman, tapi memang kondisi lahan kami yang mengharuskan kami untuk mengolahnya menjadi lebih gembur, karena target kami supaya tanaman itu nanti bisa tumbuh subur. Jadi ya bahasanya kalau di tempat kami mungkin lebih ke arah proporsional ya teman-teman. Jadi kita olah lahannya itu proporsional, jadi bukan berlebihan. Karena kalau lahan-lahan yang sudah gembur kemudian kami olah dengan terlalu banyak memasukkan unsur-unsur lain, material lain, lah itu bisa jadi masuk kategori berlebihan. Tapi kalau untuk yang lahan sudah gembur pun kami tidak memberikan bahan-bahan penggembur sejenis kompos, kemudian sejenis arang sekam maupun dari kompos-kompos dedaunan dan yang lain-lain, tapi cukup kami fokuskan di titik-titik tertentu untuk proses penanamannya. Tapi kalau untuk lahan yang benar-benar lempung, liat, keplak dan berbongkah-bongkah seperti ini ya tetap akan kami olah dengan maksimal sehingga hasilnya bisa optimal tentunya nantinya. Jadi lebih ke arah target kami proporsional dalam mengolah lahan. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, sedangkan terkait dengan pemupukan ya, di sini pupuk yang harus kita masukkan ke dalam tanah itu kan macam-macam ya teman-teman. Ada pupuk organik, ada pupuk anorganik ya. Jadi kalau sering kita dengar mungkin ada pupuk kohe itu ya, kotoran hewan yang sudah difermentasi, sama pupuk kimia kan begitu. Cuma sebenarnya kan pupuk kandang pun itu kan termasuk jenis kimia ya, karena kimia organik kan istilahnya begitu ya. Tapi kalau yang pupuk-pupuk yang kimia yang kita maksud selama ini adalah pupuk dari sejenis kayak NPK dan lain-lain, itu kan jenisnya pupuk sintetis ya, pupuk pabrikan. Nah, di sini biasanya kita setiap petani itu mempunyai pilihan ya, pilihan masing-masing. Jadi pilihannya adalah kita mau memakai jenis apa, karena di dalam berkebun itu ya, atau berbudidaya tanaman jenis apapun itu ada beberapa macam ya. Aliran dalam berkebun itu kita bertani itu macam-macam karakternya. Kita setiap petani mereka punya cara-cara tersendiri, punya trik-trik tersendiri terkait dengan bagaimana cara pengolahan lahan, bagaimana cara memaksimalkan lahannya. Otomatis di sini nanti akan menjadi pembeda antara petani yang satu dengan petani yang lain ketika langkah yang dilakukan berbeda-beda. Karena memang tidak mungkin bisa sama teman-teman, karena ya tadi tiap daerah mempunyai karakteristik lahan yang berbeda-beda, tekstur tanah juga berbeda-beda, terus kemudian geografisnya juga beda-beda. Jadi di dalam bertani, bercocok tanam segala sesuatu itu ada macam-macam. Jadi mungkin ada yang aliran tegas gitu petani. Di aliran tegas di sini petani lebih memilih memakai pupuk sintetis ya, atau bisa dibilang pupuk kimia lah ya, pabrikan ya, pupuk pabrikan, pupuk sintetis. Itu nanti mereka menggunakan full pupuk sintetis, tapi dikuati untuk penambahan mineral-mineral dan aditif yang lain ya. Kemudian ada aliran organik. Kalau aliran organik ini yang menggunakan bahan organik ya teman-teman, sebenarnya seperti kompos dari dedaunan, kompos kohe dan lain sebagainya, yang tentunya juga tetap mencari substitusi untuk BO atau bahan organik, kita singkat BO di sini, yang dimana di sini diharapkan dari bahan organik ini mengandung banyak unsur NPK dan unsur mikro lainnya. Jadi tetap bisa terpenuhi nanti targetnya. Kemudian ada juga yang menggunakan dalam bercocok tanam itu aliran campuran. Jadi campuran ini bisa semua saja apa yang dipakai, yang penting tahu dan apa yang dibutuhkan tanaman itu dipahami, istilahnya begitu. Bisa menggunakan bahan sintetis, bisa organik, dan bisa yang lain-lain, terserah. Terus kemudian yang terakhir ini mungkin ada istilahnya aliran pasrah atau ngawur. Nah, di sini kalau aliran pasrah atau ngawur ini ya tanam, tinggal nanti nunggu, kalau sudah mau panen kita tinggal datang panen. Nah, cuma kan yang seperti itu resikonya lebih tinggi, karena kita nggak tahu apakah di perjalanan nanti tanaman kita bisa tumbuh maksimal atau tidak. Nah,
Nah, terkait dengan hal-hal tersebut, tentunya dalam memberikan dosis pemupukan itu harus terukur ya teman-teman, tidak boleh ngawur juga kita ya, baik pupuk yang organik maupun pupuk sintetis atau pupuk pabrikan. Karena kalau kita terlalu banyak memberikan, akhirnya akan terjadi istilahnya overdosis ya, overdosis kalau untuk pupuk kimia. Nah, otomatis kalau kita salah dalam melakukan penanganan, pengolahan lahan, pemupukan, di sini akan selain terjadi pembengkakan biaya, juga akan mengalami kerugian ketika tanaman yang kita tanam ini tidak bisa tumbuh maksimal. Nah, salah satu keunggulan pupuk organik itu kan ya sejenis kohe ini ya teman-teman. Ini fungsi utamanya kan untuk memperbaiki dan menjaga sifat biologis tanah ya teman-teman, baik sisi biologinya, baik sisi fisiknya, dan sisi kimia tanahnya. Ini tujuannya dari pupuk kohe ini bisa memperbaiki tiga hal tersebut, sehingga perakaran tanaman nanti bisa menjadi lebih baik. Sedangkan pupuk pabrikan itu fungsinya melengkapi teman-teman, menambahkan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Karena memang secara analisa ini ya hasil tes uji coba di beberapa teman-teman yang dunia perkebunan ya, itu kandungan yang terdapat pada kohe, kandungan haranya itu memang agak rendah teman-teman, terus terang ya, agak rendah seperti yang ada di tabel ini. Nah, di tabel ini nih seperti pupuk sapi itu kandungan N-nya seperti ini ya teman-teman, kemudian kandungan yang ada di kambing sekian, di ayam sekian, kemudian CN rasionya untuk sapi lebih bagus setelah jadi kompos, sedangkan yang untuk kambing masih lebih rendah, untuk yang ayam agak rendah. Jadi standar untuk CN rasio yang bisa dikonsumsi atau bisa dimakan oleh tanaman kita, khususnya tanaman porang ya, itu standarnya minimal antara 18 sampai 25. Jadi kalau kita memakai kompos kemudian kurang sampai di angka-angka tersebut, otomatis dia agak kurang maksimal untuk bisa konsumsi ya istilahnya tanaman kita, sehingga kita harus memasukkan unsur-unsur yang lain, termasuk penambahan pupuk kimia tadi ya teman-teman. Kita tujuannya tetap menggunakan pupuk kimia ini supaya bisa maksimal pertumbuhannya. Nah, biasanya untuk tanah-tanah yang kondisinya bagus, sekitar di kedalaman 20-30 cm bagian topsoilnya ini ya teman-teman, itu ketika dia istilahnya terkandung di dalamnya itu bahan organik sekitar 2% saja atau sampai 4% saja, itu sudah bisa dikategorikan lahan yang sangat bagus, ideal, bagus ya. Nah, sedangkan kalau kita menanam dengan luasan berapa gitu misalnya, nah itu kan otomatis 2%, 4% dari kondisi rumusannya itu nanti itu yang akan kita perlukan untuk kebutuhan kohe ataupun bahan-bahan organik yang bisa kita masukkan ke lahan yang akan kita pakai untuk berbudidaya tanaman porang maupun jenis-jenis tanaman yang lain. Nah, terus kira-kira kalau kohenya ataupun bahan organiknya itu 2-4%, terus berapa kira-kira kebutuhan pupuk organik anorganik yang dibutuhkan untuk membuat kondisi lahan kita tercukupi semua unsur hara mikro makronya ya, secara rumus itu biasanya 2% dari total BO-nya atau bahan organiknya. Jadi misalnya dalam suatu lahan itu kita tebar kohenya, kebutuhannya itu sekitar 2-4% dari total luasan lahan itu, rumusannya ketemu misalnya 10 ton kohe atau 20 ton kohenya yang diperlukan, atau dalam 1 hektar misalnya butuh 30 ton kohe, maka pupuk kimia yang bisa kita masukkan untuk menambah kelengkapan unsur haranya itu sekitar 2% dari 30 ton ya, sekitar 6 kintal itu standarnya untuk menambahkan penyempurna kesuburan tanaman yang akan kita tanam. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tema hari ini kita membahas tentang kondisi persiapan lahan, pengolahan lahan, pentingnya, terus kemudian pentingnya juga pemberian pupuk yang harus kita masukkan, kita berikan ke lahan sebagai bahan
cadangan nutrisi makanan tanaman yang akan kita tanam, supaya kita tidak ngawur ya teman-teman. Jadi semuanya harus menggunakan cara-cara yang tepat, terus kemudian menggunakan ini istilahnya ilmu ya tentunya. Jadi makanya di sini kenapa kami mengolah lahan dengan semaksimal mungkin, proporsional lah bahasanya, bukan berlebihan tapi proporsional, sehingga untuk lahan-lahan yang memang kondisinya perlu diolah maksimal akan kita olah dengan maksimal, tapi untuk lahan yang sudah cukup kondisinya, kegemburannya dan kondisi kesuburannya, insya Allah kita olah dengan standarnya saja. Nah, beda mungkin untuk daerah-daerah teman-teman, daerah lain yang mungkin lahannya lebih kondisinya lebih subur, bagian topsoilnya itu banyak kandungan unsur hara mikro makronya sudah lengkap ya, beda lagi ceritanya. Dan mungkin di sebagian lahan-lahan teman-teman semuanya yang daerahnya terjal, miring atau di pegunungan, di lereng-lereng gitu, otomatis tidak mungkin untuk dimasukkan alat-alat berat ya teman-teman. Alat-alat berat tidak mungkin bisa masuk, sehingga cukup difokuskan untuk penanaman di titik-titik yang akan dilakukan penanaman, tidak apa-apa. Itu pun akan lebih bagus, lebih maksimal juga. Karena mungkin dengan bantuan kompos-kompos, pelapukan dari dedaunan, pohon-pohon yang ada di sekitarnya itu sudah menjadi tambahan unsur hara untuk menyempurnakan kondisi kesuburan tanah yang dipakai oleh tanaman untuk hidup, menyerap nutrisinya di sana. Jadi seperti itu ya teman-teman, tentang pentingnya pengolahan lahan. Teman-teman bisa bandingkan dengan kondisi lahan-lahan yang ada di luar negeri ya teman-teman, di channel-channel YouTube itu yang pengolahan lahan di pertanian modern yang alatnya luar biasa canggihnya. Mereka mengolah lahan ibaratnya nggak cuma sehektar 2 hektar, tapi puluhan bahkan ratusan hektar, bahkan mungkin ribuan hektar ya teman-teman. Nah, itu bisa dibayangkan seandainya kita mengolah lahan dengan luasan lahan yang seperti itu dan kita hanya mengandalkan manual atau semi manual, wah itu bisa dibayangkan betapa sulitnya dan betapa repotnya kita ya, dan berapa biaya yang akan kita keluarkan ketika kita padat karya menggunakan tenaga kerja sebanyak mungkin, dan hasilnya pasti juga akan tidak maksimal ya teman-teman. Nah, artinya apa? Artinya segala sesuatu memang harus terukur ya teman-teman, terukur dan ini terdata. Jadi ketika orang luar negeri mengolah lahan dengan sedemikian rupa bagusnya, tanamannya bisa serempak tumbuhnya bagus semua, tingginya tinggi, misalnya suburnya subur, nggak ada kalau di tempat kita kan biasanya di ujung sana subur, di ujung sana nggak subur, di sini subur, di sana nggak subur, biasanya kan begitu. Kalau di luar negeri kan nggak, karena mereka memang sudah ditata sedemikian rupa, infrastrukturnya, peralatannya, pemupukannya semuanya terukur ya teman-teman. Beda dengan kita ya, mudah-mudahan lah insya Allah kita meskipun semi manual ya, kedepannya mudah-mudahan kita akan semakin maju bersama dan tentunya bisa semakin maksimal hasilnya, dan tentunya yang paling penting adalah bisa menambah banyak keberkahan untuk kebersamaan. Oke teman-teman, sementara bagi-bagi cerita dari kami, tema di sore hari ini dari keluarga Exmood sampai di sini dulu. Terima kasih atas semuanya, terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Semoga video yang kami bagikan di sore hari ini bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan, serta memberikan inspirasi serta motivasi untuk kita semuanya. Terima kasih atas semuanya. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.